Nah ini teman-teman, kita lihat ya hasil dari pengetesan cairan pertama. Lapisannya udah cukup bagus, tinggal treatment sedikit lagi lah. Kalau yang gini-gini ini namanya serat poles teman-teman ya. Ini karena di amplas aja. Tuh, udah cukup bagus lah lapisannya segini mah. Nanti ini baru 1 jaman lah, 1 jaman. Emang saya agak lama, cuma soalnya ini cairan baru. Jadi kalau misalnya cairan baru, kita jangan berani kasih voltase besar-besar dulu teman-teman ya. Kita kasih voltasenya kecil dulu, karena dia suka apa ya? Suka lekang biasanya kalau misalnya ini. Kalau enggak ujung-ujungnya suka rapuh, karena cairan baru itu masih banyak terkandung kontaminasi organik teman-teman. Selain dari pemakaian Brightener yang harus benar, harus sesuai takaran, kita juga treatmentnya harus benar-benar. Kayak kemarin kan saya udah semalam proses dummy. Ini saya pakai voltase 2 pakai 2 aja, jangan terlalu besar dulu. Pakai voltase 2 aja. Soalnya ini cairan baru teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya udah treatment 2-4 hari, udah lapisannya udah bagus sempurna, baru kita bisa main voltase di voltase tinggi teman-teman. Seperti di voltase 3 atau 4 lah maksimal kalau di nikel. Tapi saya sendiri jarang sih pakai 4 volt, paling besar itu 3,5 saya pakainya. Soalnya cari aman aja teman-teman. Voltase besar bukan berarti hasilnya bagus teman-teman. Voltase kecil tapi hasilnya bagus, ya intinya cari aman lah. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini setelah ini saya akan tunjukkan proses chrome-nya teman-teman. Proses chrome yang baik dan benar teman-teman ya. Karena ada salah satu atau ya yang beli paket di saya lah, ada yang kesulitan di cairan chrome-nya teman-teman. Padahal di cairan chrome itu jarang terjadi masalah, jarang terkontaminasi. Meskipun terkontaminasi, cairan chrome itu hasilnya ngabut atau kurang bagus, itu bisa dipoles teman-teman, poles finishing ya. Tapi jangan terlalu tekan poles-polesnya, nanti dia nguning lagi teman-teman. Chrome-nya jadi ke bawah lagi. Polesnya asal hilang kabutnya aja, jangan terlalu tekan gitu. Sebenarnya semalam juga udah proses teman-teman, semalam juga udah proses. Ini hasilnya nih. Nih. Ini hasil proses semalam. Udah lumayan. Kalau misalnya fitting seperti ini, nah ini kayak fitting ini materialnya teman-teman tuh pada dalam tuh. Ini materialnya. Karena semalam ngetes cairan aja. Di amplasnya asal aja, cuman ngetes pelapisannya aja. Ini hasil semalam. Memang kalau cairan baru itu jangan kaget teman-teman ya, kalau misalnya enggak langsung bisa bagus hasilnya atau enggak langsung bisa dipakai. Karena di dalam cairan nikel ini kita campurkan kan berbagai obat seperti nikel sulfat, nikel klorid, borik acid, termasuk Brightener juga. Nah itu mereka itu butuh waktu untuk senyawa teman-teman. Istilahnya butuh waktu untuk persenyawaan itulah. Jadi ibaratnya ini belembung juga kan fungsinya buat agitasi, ini fungsinya buat mengaduk juga gitu kan, biar cairannya stabil. Terus kita takaran borik acid juga harus diperhatikan, jangan sampai kekurangan konsentrasi borik acid. Terjadi permasalahan kebanyakan itu fitting atau lapisannya kurang bagus lah. Makanya borik acid di sini berperan sangat penting teman-teman untuk menyetabilkan larutan dan pH di cairan nikel ini gitu. Semakin 2 volt kita lihat lagi. Nah ini yang kecil, yang mini. Aduh kurang fokus. Ini baru dimasukin. Pokoknya pesan saya jangan kaget kalau misalnya teman-teman bikin cairan baru. Kan ada nih yang pengen belajar ya, pengen belajar buat ngeracik nikel gitu ya.
Terus dia belajar buat kapasitas 5 liter atau 2 liter atau 1 liter gitu. Terus dia coba, udah dia racik, dia langsung coba hasilnya kurang bagus, jangan kaget. Jangan langsung berasumsi, aduh gagal nih cairannya, jangan. Memang gitu teman-teman, cairan nikel gitu. Karena kan tergantung apa aja gitu yang kita pakai gitu kan. Kayak seperti nikel sulfat, dia kan bentuk serbuk ya. Apalagi teman-teman kalau belinya kiloan, dia juga pastinya sudah terkontaminasi lah, teroksidasi oleh udara gitu kan. Jadi ya wajar kalau misalnya lapisannya awal itu kurang bagus. Makanya jangan kaget aja kalau misalnya cairan baru itu tidak langsung bagus, harus melalui tahap treatment teman-teman, supaya cairannya bisa bagus hasilnya gitu. Banyak ke saya juga, bang, saya katanya bikin cairan nikel 1 liter tapi hasilnya bintik-bintik atau enggak rata atau gimana gitu kan. Kata saya, ya iya mas, kalau cairan baru memang seperti itu, gimana cairannya gitu kan, gimana bahannya. Kalau bahannya itu mas belinya di saknya itu benar-benar bagus atau gimana, itu pasti hasilnya juga treatmentnya gak akan lama lah. Ini saya sering meracik cairan nikel teman-teman ya, bisa sampai 1 minggu saya treatment baru hasilnya bagus gitu teman-teman. Ya itu karena apa? Karena kan ini juga kan saya pakai airnya air galon isi ulang. Sedangkan air galon isi ulang kan kita mineralnya juga kita harus cek dulu kadar mineralnya, terus kadar kontaminasinya gitu kan, pH-nya kita harus cek dulu sebelum pemakaian gitu. Kalau misalnya pH-nya bagus, mineralnya rendah, kita tuangin ke sini dulu, tapi jangan dulu diracik obatnya. Kita filter dulu 2 jam atau 3 jam lah. Kita filter dulu sambil nunggu panas, dipanasin pakai heater. Nah ini heater ya, pemanas kaca. Nah udah cairannya panas, sudah sekira 2 jam 3 jam, airnya udah jernih, udah bersih, baru kita mulai peracikan obat gitu teman-teman. Jadi jangan kaget lah kalau teman-teman yang khususnya yang baru, yang ingin belajar meracik cairan nikel, terus cairannya pas dicoba itu kurang bagus hasilnya, jangan berasumsi gagal. Karena di cairan nikel ini perlu treatment teman-teman. Nggak langsung sekali jadi, nggak kayak nyeduh kopi dikocek langsung bisa diminum, kan harus ditiupin dulu biar dingin. Ya gitulah teman-teman ya. Banyak yang salah paham juga sih sama saya juga, makanya saya di sini jelasin sedetail-detailnya ya. Banyak yang salah paham. Katanya beli paket di SHPikrum hasil nikelnya jelek. Beli paket di SHPikrum hasil krumnya jelek. Bukan begitu sebenarnya teman-teman. Asal teman-teman begini ya, setiap orang itu kan beda-beda ya. Kayak tukang bakso aja, tukang mie bakso, padahal namanya sama mie bakso, tapi kok yang satu ada tulangnya, yang satu enggak gitu kan. Yang satu enak rasanya, yang satu enggak gitu kan. Kan tiap orang beda-beda racikannya. Seperti ini cairan nikel juga sama teman-teman. Memang udah ada standar takaran obat atau yang lainnya, udah ada standarnya. Tapi kan saya juga kan belajar dari pengalaman juga. Ternyata mengikuti standar cairan nikel itu kurang bagus. Saya istilahnya ada tambahan sedikit, ada yang dikurangin sedikit, ternyata hasilnya bagus. Ya saya milih yang bagus lah ya. Kalau kita udah mengikuti standar nikel, takarannya misalnya 250 gram per liter nikel sulfat, nikel kloridnya 65 gram per liter, borik azidnya 45 gram per liter, tapi hasilnya kurang bagus, percuma teman-teman. Tapi kalau misalnya kita coba bikin nikel sulfat misalnya 190 gram, nikel kloridnya kita bikin 50 gram, borik acidnya kita bikin 45 gram, tapi hasilnya bagus, teman-teman coba milih mana? Ya pasti milih hasil yang bagus lah. Nah gitu ya teman-teman ya. Ada yang diukur pakai Bome juga, katanya kan di Bome itu standar nikelnya 20. Saya pernah nyoba nih, ini pernah coba, kalau nggak percaya coba aja sendiri. Teman-teman ngikuti standar nikel 250 gram per liter,
nikel sulfat, nikel kloridnya 65 gram per liter. Terus borik acidnya 45 gram per liter. Itu standar nikel yang ada di Google. Itu standar nikel yang ada di Google. Terus dia katanya bomenya 20. Setelah saya bikin cairan nikel dengan standar yang kata Google itu ya, standar cairan nikel itu, ternyata bomenya cuma 14 teman-teman, nggak sampai 20. Boleh buktikan sendiri teman-teman, boleh buktikan sendiri. Tapi lama kelamaan dia setelah kadar airnya susut, saya nggak tambah-tambah obat ya, saya bikin waktu itu 120 liter, kadar airnya susut sampai 30 liter. Kemudian saya cek bome lagi, dia bomenya naik teman-teman ke 18. Berarti kesimpulannya, pengukuran bome itu tidak bisa diukur langsung teman-teman. Kita harus menunggu kadar airnya susut dulu. Sehingga yang tersisa cuman senyawa nikelnya itu. Kadar air yang berlebih dia pasti akan cepat menguap teman-teman. Makanya jangan kaget juga kalau teman-teman bikin cairan nikel terus dia gampang susut. Dia misalnya segini sekarang, nanti 3 hari kemudian dia bisa segini teman-teman. Bisa susutnya drastis. Jangan kaget, dia karena ngabisin kadar air. Nah setelah kadar airnya itu sudah berkurang, terus tinggal senyawa nikelnya gitu, dia pasti berkurangnya nggak secepat dengan cairan baru, karena dia udah senyawa nikel gitu, cairannya udah senyawa nikel. Jadi butuh waktu lah teman-teman untuk cairan nikel ini menjadi senyawa, intinya ke situ, butuh waktu, nggak langsung bisa senyawa. Kayak nyeduh kopi lah, gimana teman-teman masukin kopinya, masukin gulanya, masukin susunya, tanpa diaduk dia gak akan nyatu, gak akan jadi senyawa kopi gitu. Dia harus diaduk dulu gitu kan, terus harus pakai air panas. Kalau pakai air dingin dia susah larutnya kan, kopinya, gulanya susah larutnya. Makanya bikin kopi pakai air panas biar gampang larutnya. Nah logikanya seperti itu teman-teman. Oke, ya mungkin itulah teman-teman ya. Nanti saya akan lanjut ke proses krum. Ya semoga teman-teman nggak skip aja ini penjelasan saya nih, biar paham nih ilmunya, biar nggak setengah-setengah nih ya. Kalau misalnya teman-teman main skip setiap video saya atau gimana, nanti ilmunya juga setengah-setengah. Nanti ada penjelasan yang dari saya sama teman-teman nggak keterima gitu, nggak ketangkep, terus jadinya salah paham. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus satu lagi, setiap supplier, setiap teknisi, terutama di cairan nikel ya kebanyakan, itu beda-beda teman-teman. Setiap takarannya saya yakin beda-beda. Saya yakin dalam istilahnya dalam list dia menjual standar nikel itu ya kira-kira ya 250 gram misalnya ya. Saya yakin nggak akan ada yang ikutin standar nikel yang ada di Google itu teman-teman ya. Pasti setiap supplier atau setiap teknisi kebanyakan punya racikan takaran sendiri-sendiri teman-teman, punya racikan masing-masing lah gitu. Oke, segitu dulu, nanti kita proses cairan krum. Nah ini proses krum, masuk. Nah udah masuk, kita lihat voltasenya di sini nih. Kita kasih pokoknya sampai muncul reaksi. Nah ini udah muncul reaksi nih. Nah reaksi, udah muncul reaksi di barangnya ya, bukan di anoda. Kalau anoda udah pasti reaksi di 2 volt juga. Kalau di barangnya ini voltasenya harus sesuai, baru dia keluar reaksi gitu. 10 sampai 15 detik lah waktunya. 10 sampai 15 detik. Ya, sip, cukup. Angkat Don.
banget, udah mau nyetrum atuh. Udah sip. Ini cairan baru ya teman-teman ya, kelihatan masih bening. Kalau cairan lama dia nanti warnanya pekat, hitam kayak emas. Nah, kita bilas. Yang suka ngabut itu kalau misalnya prosesnya 2 kali ngekrum. Misalnya ada yang masih kuning, dia krum lagi, nah dia proses keduanya pasti ngabut. Kalau proses pertama dia gak akan ngabut teman-teman tuh. Gak akan ngabut. Nah gitu prosesnya ya. Pokoknya ngatur voltasenya sampai ada keluar reaksi di barangnya, baru kita mulai menghitung 10 sampai 15 detik lah. Gak ada kabut teman-teman. Sip. Ini harus dicuci bersih sampai nggak ada tersisa cairan krumnya. Kelihatan kalau ada yang tersisa dia masih kuning kayak air teh. Nah udah. Percobaan pertama, ini percobaan masih treatment, ini masih belum sempurna sih. Biasanya 2-4 hari lah treatment cairan itu baru bisa hasilnya maksimal. Nah ini teman-teman ya, ini hasil pengetesan cairan nikel, cairan baru sama cairan krumnya. Nah ini perbedaan warnanya. Nanti teman-teman bisa ngebedain warna yang udah di nikel atau yang belum gitu ya. Ini kan di kamera kadang kelihatan biru, kadang kelihatan kuning. Buat ngebuktiin bahwa ini lapisan krumnya udah nempel, kita bandingin sama yang diproses nikel. Kita bandingin ya sama yang lapisan nikel warnanya. Tuh. Nih teman-teman, ini yang diproses nikel, ini yang udah diproses krum. Warnanya kumaha dihandap Pak. Nih tuh teman-teman, warnanya beda ya. Tuh. Ini nah yang ini nikel warnanya kuning kan, yang ini krum. Yang ini krum nih. Tuh, beda warnanya teman-teman, jelas beda lah. Ini soalnya udah di krum, ini masih di nikel gitu. Warnanya kuning kalau yang di nikel. Kalau yang di krum dia udah putih, biru. Tuh. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah dibandingin gini mah jelas kan ya bahwa ini nikelnya nempel atau krumnya nempel atau krumnya biru lah. Kalau misalnya kita contohnya cuman ini aja nggak ada perbandingan, mungkin teman-teman ada yang masih ragu, itu krumnya belum nempel atau gimana, krumnya belum biru apa gimana. Tapi kan kalau misalnya kita udah buktiin, udah kita bandingin sama yang nikel, teman-teman juga udah bisa menilai sendiri ya bahwa warna nikel sama warna krum itu jelas beda lah. Nah ini alhamdulillah artinya udah beres. Artinya udah beres peracikan cairan nikel sama cairan krumnya. Nah ini beliau produksi buat peralatan alat musik teman-temannya. Warung seni alat musik di sini khusus alat musik, kendang, gitar, segala macam lah. Nah ini yang perlu dikrum. Alhamdulillah udah beres, tugas saya udah selesai, krum udah dicoba, udah dites, nikel udah dites. Nah mungkin teman-teman segitu aja ya videonya dari saya. Udah saya tunjukin saya kenapa nggak terlalu fokusin di cairan nikel, tapi kan tadi saya udah jelasin ya cairan nikel kayak gimana. Soalnya saya ini sekalian mau menjawab yang ada permasalahan di cairan krum. Tadi udah saya buktiin bahwa cairan krum punya saya itu nempel atau biru,
buktinya tadi sudah dibandingkan dengan cairan dengan lapisan nikel yang baru di nikel yang ini. Nah yang ini teman-teman, ini yang udah di chrome, ini yang udah di chrome ya. Yang tadi nikel ini warnanya kuning teman-teman. Ya udah mungkin gitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau pesan paket atau gimana, untuk kedepannya saya anjurin untuk bisa belajar dulu aja lah di tempat saya. Belajar dulu aja teman-teman di tempat saya. Kalau misalnya ada yang beli paket di saya, mau ada yang beli paket di saya, dianjurkan untuk belajar dulu atau datang dulu ke tempat saya lah untuk lihat prosesnya. Untuk sekalian teman-teman belajar atau kursus di tempat saya gratis. Pokoknya sampai bisa, saya jamin kurang dari 1 minggu teman-teman udah bisa proses gitu. Nanti kalau misalnya ada yang minat, saya simpan nomor kontak WA saya di deskripsi ya teman-teman ya. Mungkin segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.